kesempatan kali ini, kami akan membahas pemeriksaan pada kegiatan produksi. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 7. Pemeriksaan pada kegiatan produksi. Tujuannya, 1. Menilai pelaksanaan proses produksi telah sesuai dengan kebijakan, prosedur, perencanaan yang berlaku dengan efisien dan ekonomis. 2. Diharapkan ditemukan alternatif lain untuk lebih meningkatkan kelancaran produksi. Pengertian proses produksi. Proses produksi dapat diartikan sebagai cara untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan memanfaatkan sumber-sumber seperti tenaga kerja, mesin-mesin, dan sebagainya yang tersedia. Pentingnya suatu proses produksi. Dari berbagai kegiatan produksi, diperlukan pemindahan bahan-bahan, penggunaan mesin-mesin, supervise terhadap pegawai, koordinasi sebagai subkegiatan, inspeksi-inspeksi, pengepakan, quality control, dan pengiriman produk jadi. Kendala bagi auditor adalah keterbatasan pengetahuan teknis produksi, kecuali di unit auditor terdapat unsur karyawan yang kompeten terhadap lingkungan produksi. Siklus proses produksi. 1. Penentuan permintaan akan produk sama dengan produk yang dapat dipasok melalui proses produksi. 2. Penetapan rencana produksi yang lebih spesifik. 3. Pengadaan masukan untuk melaksanakan kegiatan produksi. 4. Penerimaan, pemasangan, dan pengujian mesin dan peralatan, serta percobaan proses produksi. 5. Pelaksanaan proses produksi yang sebenarnya. 6. Pengiriman produk-produk selesai untuk digunakan sendiri atau dijual kepada para pelanggan. A. Masalah pokok dalam kegiatan produksi. 1. Pengembangan dan perencanaan produk. Pada tahap pertama, perlu dilakukan studi mengenai sifat-sifat dari berbagai jenis bahan dan cara pemakaiannya secara lebih efektif. Pada tahap berikutnya, perlu dijajaki pendekatan baru terhadap cara pengolahan bahan-bahan serta mengembangkan jenis-jenis pola pabrikasi yang baru. 2. Penentuan mengenai cara pengolahan. Penentuan ini seringkali sekaligus dikaitkan dengan penentuan mengenai jenis bahan yang akan dipakai serta pemilihan jenis mesin dan peralatan yang akan digunakan. 3. Penentuan mengenai kebutuhan sarana. Penentuan kebutuhan akan berbagai sarana, khususnya sarana ruangan, menyangkut rancangan produk dan proses produksinya. 4. Penentuan mengenai kebutuhan mesin dan perlengkapan. Penentuan kebutuhan mesin dan peralatan menjadi bagian dari perancangan produk dan proses pengolahan yang bersangkutan. Namun, keputusan yang lebih terperinci harus dibuat, baik mengenai jenisnya, struktur, dan ciri-ciri spesifiknya maupun jumlahnya. 5. Tata ruang pabrik. Tujuannya memberikan kemudahan yang maksimal bagi arus bahan, pelaksanaan berbagai proses pengolahan, pemindahan produk-produk setengah jadi dari tempat pengolahan yang satu ke tempat pengolahan yang lain, inspeksi-inspeksi yang diperlukan, dan penyerahan produk-produk selesai. 6. Penanganan bahan mentah dan produk setengah jadi. Pemindahan bahan dan produk setengah jadi disebut penanganan bahan. Besar kecilnya tingkat kebutuhan akan adanya penanganan bahan berkaitan erat dengan keputusan-keputusan sebelumnya yang menyangkut produk, sarana, cara pengolahan, perlengkapan, dan tata ruang pabrik. 7. Perencanaan dan pengendalian produksi. A. Perencanaan lebih lanjut mengenai produksi sebenarnya sesuai kebutuhan. B. Penyampaian instruksi-instruksi yang tepat kepada pegawai bagian produksi. C. Pemantauan aktivitas-aktivitas produksi secara berkesinambungan.
8. Pengendalian operasional. Aspek-aspek yang dimaksud: A. Pemakaian bahan, B. Penggunaan tenaga kerja, C. Penggunaan jasa-jasa pendukung, D. Pengendalian biaya. 9. Engineering, riset, dan pengendalian mutu. Berbagai jenis engineering, aktivitas riset, dan penyelenggaraan inspeksi serta pengendalian mutu berhubungan erat dengan kegiatan produksi dan dalam banyak situasi merupakan bagian dari tugas bagian produksi. 10. Pemeliharaan pabrik. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan pemeliharaan terhadap bangunan, berbagai jenis mesin, dan peralatan yang digunakan untuk pemrosesan, serta alat bantu lainnya. Pemeliharaan ini mencakup penyelenggaraan servis dan perbaikan. 11. Pengendalian limbah pabrik. Limbah pabrik mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan produksi, dan pabrik selalu dihadapkan kepada masalah bagaimana pembuangan limbah ini dapat dilaksanakan dengan biaya yang minimum. 12. Keamanan dan keselamatan pabrik. Perlu adanya pengenalan terhadap berbagai kondisi kegiatan yang dapat menimbulkan kecelakaan atau bahaya lainnya. Faktor yang berhubungan dengan sarana dapat mencakup kegagalan untuk menggunakan bahan-bahan yang tahan api, kurangnya persyaratan mengenai ventilasi, kurangnya pintu-pintu darurat untuk menghadapi bahaya kebakaran, dan sebagainya. B. Peranan pemeriksaan intern dalam proses produksi. Peranan pemeriksaan intern dalam proses produksi adalah ikut serta mendorong terciptanya manajemen produksi yang ideal. Jasa yang diberikan pengujian-pengujian terhadap aspek-aspek pengendalian manajemen dalam proses produksi dengan tujuan untuk menguji ketaatan terhadap kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur maupun untuk mendapatkan dasar bagi upaya perbaikan manajemen produksi. C. Program pemeriksaan terhadap kegiatan produksi. 1. Pemeriksaan pengendalian. Pemeriksaan pengendalian terbagi dari beberapa prosedur. A. Prosedur pemeriksaan pengendalian perencanaan dan perintah produksi. B. Prosedur pemeriksaan sistem pengendalian produksi. C. Prosedur pemeriksaan pengendalian inspeksi. D. Prosedur pemeriksaan pengendalian pemakaian bahan. E. Prosedur pemeriksaan pengendalian penggunaan tenaga kerja. F. Prosedur pemeriksaan pengendalian jasa-jasa pendukung. Dan G. Prosedur pemeriksaan pengendalian pelaporan dan pengendalian biaya. 2. Prosedur pemeriksaan substansi. Ada beberapa prosedur pemeriksaan substansi. A. Penentuan mengenai apa yang akan diproduksi. B. Penetapan rencana produksi. C. Pengadaan, masukan untuk melaksanakan kegiatan produksi. D. Penerimaan, pemasangan dan pengujian mesin dan peralatan. E. Pelaksanaan proses produksi. F. Pengiriman produk-produk selesai. Dan G. Kegiatan-kegiatan pendukung.